Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah Allah izinkan kita duduk bersama di majelis ini. Semoga setiap tarikan nafas kita, ayunan tangan kita, langkah kaki kita, semua menjadi penggugur atas dosa-dosa kita. Semoga semuanya juga menambah kebaikan untuk kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari malam ini kita mentadaburi satu surat yang berkaitan sangat erat dengan tazkiyatun nafs, tentang mensucikan jiwa. Kajian-kajian tentang tarikat, kajian-kajian tentang tazkiyah akan sangat memperhatikan surat ini. Kenapa? Karena memang inti dari surat ini adalah masalah tazkiyatun nafs, ya, mensucikan jiwa. Hari ini kita banyak dihadapkan misalnya pada peristiwa-peristiwa yang sangat anomali. Ada hal-hal yang kita lihat, banyak fenomena jiwa-jiwa yang tidak terkendali, yang lepas kontrol, yang amalnya itu, perbuatannya itu di luar nalar kadang-kadang. Ada maaf sesama, misal suami membunuh istri dan anak-anaknya, atau ayah maaf menggauli anaknya, atau istri maaf, macam-macam peristiwa yang aneh-aneh sekarang ini terjadi yang menggambarkan tentang kondisi kejiwaan kita, masyarakat kita itu yang jauh, yang kotor, yang kotor. Maka Nabi ajarkan kita, ya Bapak Ibu sekalian, satu doa itu, Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, jangan Engkau jadikan ilmu yang aku pelajari itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma, apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha, dari jiwa yang tidak, yang susah sekali untuk khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari jiwa yang tidak pernah puas-puas. Wa min du'a ila yusma', dari doa yang tidak engkau kabulkan, tidak engkau dengarkan. Suratnya surat Asy-Syam, surat yang insyaallah kita hafal. Dari kecil kita suka baca surat ini. Ini termasuk surat panjang yang pertama sekali saya hafal ini, Pak. Kenapa? Didengar di telinga itu ingatannya lengket gitu, ya. Asy-Syam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad khaba man dassaha ila akhir surah. 15 ayat pendek ini ya Bapak sekalian. Yang pertama, ini surat yang unik dibandingkan surat-surat lain. Kenapa surat Asy-Syam ini unik? Karena Allah di dalam surat ini bersumpah sampai 7 kali. Pakai 7 ayat. Saya ulang, ini surat yang unik. Kenapa? Karena Allah bersumpah sampai 7 kali. Ya, Bapak sekalian. Di banyak surat, di surat-surat yang lain, Allah itu bersumpah ada yang hanya 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi tidak lebih dari itu. Nah, di surat ini Allah bersumpah sampai 7 kali. Artinya jawabul qasamnya, sumpah itu qasam bahasa Arabnya. Artinya inti dari sumpah ini sesuatu yang penting sekali. Ya. Misal dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sungguh semua manusia siapapun tanpa terkecuali benar-benar berada di dalam khusrin, kerugian yang besar gitu. Allah ketika cerita tentang kerugian manusia, Allah bersumpah pakai 1 ayat, wal 'asr gitu. Atau misal bulan lalu kita bahas at-tin, wat-tini zaitun wa turi sinin wa hadzal waladil amin, 3 ayat. Ya. Nah, di ayat ini di surat Asy-Syam ini Allah bersumpah sampai 7 kali. Satu-satunya surat yang Allah ya menggunakan 7 sumpah di dalamnya. Artinya apa? Penting sekali isi atau pesan dari surat ini. 1 kali sumpah saja sudah penting, 2 kali, 3 kali penting, apatah lagi kalau sampai 7 kali. Artinya ini penting sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, pesan utamanya itu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inti surat ini kata para mufassirin adalah di ayat tadi itu, di ayat 8, ayat 9 dan ayat ke-10 ya, tentang falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh sudah menang, sungguh sudah berhasil man zakkaha, orang yang berusaha membersihkan dirinya gitu. Ya. Baik, sekarang kita urut saja ya, Bapak sekalian, kita mulai dari awal agar surat ini jadi lebih berbunyi kalau kita baca dalam salat-salat kita ya. Jadi nama surat ini Asy-Syam, dia turun di Makkah. Ya, turun sebelum Nabi hijrah, Makkiyah dia. Namanya Asy-Syam. Kalau berdasarkan urutan turunnya ya, kalau di mushaf dia urutan ke-91 Asy-Syam ini. Tapi kalau berdasarkan urutan turunnya, tartibun nuzul, kata Ibnu Abbas, ini surah yang ke-26. Turun sesudah surat Al-Qadar. Jadi Al-Qadar 25, ini yang ke-26 Asy-Syam. Nah, yang ke-27 Al-Buruj. Ya, Al-Buruj. Nanti nyambung lagi At-Tin, ya Pak. Nyambung lagi Quraisy, ya.
Hari ini mari kita bahas surat ini, Asy-Syam. Asy-Syam ini pendek, hanya 15 ayat, 54 kata dan 247 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari, wa duhaha, dan sinarnya pada pagi hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama tadi supaya jangan terlewat ya Bapak Ibu sekalian, surat ini Allah sampai 7 kali Pak bersumpah ya. Saya ulang, ini ayat yang istimewa. Kenapa? Karena Allah bersumpah sampai 7 kali. Sumpah, kalau Allah bersumpah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 pesan, ada 3 yang melatar belakangi biasanya. Kata Ibnu Katsir 2, tapi ada ulama yang lain mengatakan 3. Ya Pak. Jadi kalau Allah bersumpah, maka Allah ingin memberitahu 3 hal. Ya. Yang pertama, kita ulang ya Pak, ini bulan yang lalu kita sudah juga bicara ini. Maaf, ini mengingatkan saja sebentar. 1, kalau Allah bersumpah itu artinya yang diajak bicara itu orang-orang yang tidak percaya, tidak mau percaya, atau percaya tapi kadang percaya, kadang tidak, atau percaya tapi percayanya tidak mempengaruhi karakternya, hanya pas ingat iya, pas tidak lupa dia, maka berubah lagi ya. Jadi kalau Allah bersumpah, yang pertama itu menunjukkan bahwa lawan bicara Allah itu tidak percaya, ya Pak ya, tentang ketidakpercayaan hamba. Lalu yang kedua, kalau Allah bersumpah, itu artinya yang disampaikan nanti, pesan yang disampaikan itu, pesannya itu bukan pesan biasa. Pesannya itu adalah pesan yang penting, yang mesti kita perhatikan. Ya, bagus sekali. Lalu yang ketiga, Allah bersumpah itu terkadang menunjukkan kemarahan Allah pada hamba. Karena tidak percaya, gitu. Ya Pak ya, Allah marah sampai Allah begitu. Kalau kita marah itu kan karena ada orang tidak percaya. Yang pertama nih Pak, kalau kita bersumpah biasanya karena ada yang tidak percaya sama kita, sehingga kita kemudian bersumpah gitu. Sekali lagi yang menarik di sini, Allah bersumpah itu 7 kali Pak. Tidak ada surat lain yang seperti ini sampai 7 kali. Oke? Dan 7 kali ini, Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan pentingnya, ya, pentingnya isi dari surah ini tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, artinya tentang bagaimana kita harus memperhatikan kesucian jiwa ini, jangan biarkan dia kotor. Ya Pak ya. Dan ini yang saya bilang di awal tadi, surat ini, Asy-Syam ini merupakan surat yang menjadi dasar pijaan awal dari tarikat. Ya Pak ya. As-Sams ini ya Pak ya. Lalu kalau Allah bersumpah juga menunjukkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala gitu, tentang orang yang sudah diberitahu berulang-ulang, sudah diingatkan berulang-ulang, sudah dinasehati berulang-ulang dengan berbagai cara, tapi ternyata tidak juga berubah ya.
ini disepakati oleh para ulama tafsir, jika Allah menggunakan sumpah, maka ada 3 hal terkait di dalamnya. Ya Pak. Nah yang menarik coba Pak Bu, sebelum kita masuk per ayat, kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat surat Asy-Syam itu, ya, coba perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 7. Ya Pak ya. Ayat 1, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Ayat 7-nya apa? Ya. Wa nafsimu wa ma. Kata ulama tafsir Pak dalam ilmu sharaf, kalau ada yang beda itu berarti sesuatu itu yang pesan utamanya gitu. Dari ayat 1 sampai 6, dari 7 sumpah itu Pak, coba Pak lihat apa bedanya, apa yang beda. Dari cara penulisannya saja sudah beda. Ayat 1 ketika Allah wasyamsi pakai alif lam. Wasyamsi, asyamnya pakai alif lam. Ini menunjukkan tertentu. Berarti mataharinya yang itu tuh, yang sikok tuh lah. Gitu. Yang kedua, wal qamari pakai alif lam juga. Ma'rifah dia, tertentu. Wal qamari, ya bintang bulan yang tertentu. Ayat 3-nya wan nahari pakai alif lam. Ayat 4 wal laili pakai alif lam. 5 juga pakai alif lam. 6 pakai alif lam. Ke-7 pakai tidak? Tidak. Langsung wa nafsi wa ma sawwaha. Kata ulama tafsir, ya, itulah titik tekan dari surat ini. Karena dia beda sendiri. Ketika cerita tentang makhluk Allah yang lain, mulai dari matahari, bulan, siang, malam, apalagi itu, langit, bumi, semua pakai alif lam, semua ma'rifah tertentu. Tapi pas cerita jiwa tidak pakai alif lam. Ya, satu ini menunjukkan tentang ya Pak, pesannya di sini nih kata ulama. Kalau ada sesuatu yang irama yang tiba-tiba beda secara mendadak gitu Pak, di situ pesannya. Lalu yang kedua, kalau alif lam ini Pak, dia menunjukkan tertentu dia, ma'rifah dia. Tapi kalau tidak, maka dia jadi umum. Kenapa wa nafsiu tentang jiwa di ayat 7 ini tidak pakai alif lam? Ya Pak ya. Ini menunjukkan jiwa manusia itu beda-beda. Jiwa setiap kita itu beda-beda, bahkan jiwa kita sendiri itu nggak sama, nggak seragam dia. Kadang dia senang, kadang dia marah, kadang tiba-tiba dia khusyuk, kadang tiba-tiba dia gelisah, kadang tiba-tiba dia tunduk sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang lupa gitu. Itulah jiwa manusia yang tidak bisa kita kendalikan, ya Pak. Jadi sekali lagi dari cara penulisannya saja sudah menunjukkan ini. Tentang kondisi kejiwaan kita itu. Oke. Nah, saya ulang, jadi disinilah nanti kenapa dikatakan Pak, titik tekan surat ini di sini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Perhatikan, seolah-olah Allah ingin bilang kepada kita, perhatikan nih ayat ini. Dan yang menarik, Allah mulai dengan 7 kali sumpah. Bayangkan. Saya ulang, ketika Allah menyuruh kita, ketika Allah bicara qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, itu Allah mulai dengan 7 kali sumpah. Artinya apa? Penting betul buat setiap hamba Allah itu memperhatikan kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, rugi sekali orang yang dassaha, orang yang mengotori jiwanya, rugi sekali. Nah, untuk bicara itu Allah pakai 7 sumpah.
Ya Pak, artinya apa? Ini tentang kesucian jiwa, tentang tazkiyatun nafs ini adalah sesuatu yang penting sekali dalam kehidupan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali Allah bersumpah itu berurutan, bersambung nanti dengan jawab sumpahnya. Makhluk yang Allah pakai untuk bersumpah itu berhubungan dengan isi sumpahnya. Ya. Kalau kita kadang bisa sumpah demi Allah, aku cinta pada kamu gitu. Nggak ada hubungannya antara Allah dengan cinta gitu. Gimana menghubungkannya gitu. Tapi kalau Allah bersumpah langsung kelihatan ya. Yuk kita lihat ayat 1. Saya hapus dulu nih ya Pak Bu. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya yang apa tuh Pak Bu? Yang pertama, izin saya lihat tafsir ya Pak. Allah bersumpah yang pertama dengan matahari. Wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan matahari yang dia, perhatikan ya Pak, yang matahari ini merupakan ini Mas. Allah bersumpah dengan makhluk yang menjadi pusat dari kehidupan kita Pak. Nanti kita hubungkan sama tentang tazkiyatun nafs tadi ya Pak ya. Ayat 1 Allah bersumpah dengan demi matahari dan demi sinarnya yang muncul, yang timbul pada pagi hari. Yang pertama Pak Bu, satu hal yang harus kita garis bawahi, dalam kita tegas ya, dalam syariat dikatakan setiap muslim tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Itu yang pertama. Terus kenapa Allah bersumpah dengan nama makhluknya? Kalau kata guru saya itu Pak, ya suka-suka Allah, orang Allah Tuhan gitu. Ya Pak, karena Allah yang maha kuasa. Allah bersumpah dengan makhluknya untuk menunjukkan tentang peran penting dari makhluknya itu, atau ada pesan dari makhluknya itu yang harus kita tangkap. Nah, satu, wasyamsi waduha, Allah bersumpah dengan matahari yang menjadi pusat kehidupan kita. Asyam jelas ya Pak ya, matahari. Dengan matahari maka kemudian mata kita menjadi berfungsi. Dengan matahari kita bisa, karena ada cahaya yang membuat bumi kita ini menjadi terang. Kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa mencari nafkah dengan cahayanya itu juga. Kemudian tidak hanya kita, tapi hewan-hewan ikut beraktivitas, tumbuhan semua bahkan yang tidak bisa jalan pun ikut bergerak karena matahari. Jadi ayat 1 ini satu pesannya Pak, menunjukkan pentingnya peran matahari sebagai pusat dari energi di dalam kehidupan makhluk. Oke. Jadi Allah menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang penting, ada pusatnya, ada energi yang terpancar, ada cahaya yang dengan benda yang bercahaya, yang dengan cahayanya itu maka kemudian segala sesuatu menjadi hidup. Ya Pak? Seolah-olah Allah sedang beritahu kita bahwa ya Pak, catatannya adalah dalam kehidupan ini ya, dalam kehidupan di alam semesta ini, yang membuat alam semesta ini kemudian menjadi bergerak, itu ada dinamikanya, menjadi sehat, menjadi tumbuh, menjadi berkembang, itu karena ada cahaya. Dan pusat cahaya buat kita di bumi ini adalah matahari. Bapak bayangkan ya, kalau matahari tidak ada itu, apa yang terjadi ya Bu kalau matahari itu tidak ada? Allah misalnya nih Pak, dalam surat Al-Qasas Allah bersumpah, nanti kita bahas ya Pak ya. Allah bersumpah apa jadinya dunia ini kalau tidak ada matahari gitu Pak.
Ada orang yang tidak proporsional saja jumlah siang dan malamnya saja sudah tidak nyaman dia. Ya Pak ya. Apalagi kalau sampai tidak ada matahari itu. Lalu yang kedua, waduhaha. Duha itu awal pagi ya Pak ya. Mulainya munculnya matahari waktu fajar. Fajar itu artinya memecah. Sesuatu yang memecah kegelapan namanya fajar. Orang yang memecah aturan-aturan Allah namanya fajir. Orang yang banyak dosa namanya fajir karena dia memecah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nanti subuh, dari fajar kemudian subuh. Was-subhi idza tanafas, demi waktu subuh yang dia bernapas, ketika dia bernapas ya Pak. Subuh itu apa? Cahaya bahasa Arabnya itu Pak, lampu bahasa Arabnya. Ada ustadz kita namanya Misbahul Watan, cahaya negeri. Misbah, subuh, misbah satu akar kata ya Pak ya. Jadi habis fajar dia subuh yang mulai membuat setiap orang bergerak walaupun cahaya itu belum ada, mulai bernapas lebih giat. Nanti sesudah subuh itu barulah kemudian muncul duha. Ya bergeser matahari itu Pak, dari hanya selintasan segaris cahaya kemudian berubah menjadi cahaya oranye, berubah menjadi cahaya kuning. Kalau hilang cahaya kuning dan semua cahaya sudah full jadi putih, itulah awal siang, namanya duha. Gitu ya Pak ya. Jadi di ayat 1 ini ketika Allah bersumpah wasyamsi wadduha, Allah sedang bersumpah dengan demi matahari yang menjadi simbol dari kehidupan bagi semua makhluk. Ya, saya ulang, Allah sedang bersumpah dengan matahari yang menjadi simbol kehidupan bagi semua makhluk. Kata ulama, Allah di ayat ini bersumpah dengan sesuatu yang sangat penting, yang sesuai dengan apa yang akan disampaikan dalam pesan yang akan disampaikan dalam surat ini, Pak. Bahwa matahari itu sumber kehidupan, sumber energi dan cahaya dan pertumbuhan. Oke? Wal qamari, nanti kita sambung ya Pak ya. Nanti ujungnya di ayat 7 dan 8 ya kesimpulannya. Wal qamari, dan demi bulan, idza talaha, demi bulan apabila talaha, mengiringi. Tala itu Pak, tala bahasa Arabnya itu maknanya dua, tergantung. Tala yatslu tilawah, tala yatslu tilwan. Kalau tala yatslu tilawah maka arti tala itu membaca. Makanya musabaqah tilawah, membaca untuk diikuti. Kalau membaca baik, qira'a. Musabaqah qiraatul Quran, sekedar untuk dibaca baik. Tapi kalau musabaqah tilawatil Quran, itu lomba membaca untuk dikerjakan pesan-pesan yang ada di dalamnya gitu. Ya. Maka kalau tilawah, musabaqah tilawatil Quran tapi tidak diikuti, berarti panitia harus ganti namanya. Tapi kalau tala yatslu tilwan, itu artinya di dalam kamus dia katakan mengikuti cahayanya, ya Pak. Jadi tala itu artinya selalu mengikuti terus-menerus, tidak berpisah. Itu arti tala, selalu mengikuti terus-menerus dan dia tidak akan berpisah. Itu arti kata tala. Ya. Tilawah tala, sesuatu selalu mengikuti terus-menerus dan tidak berpisah. Tapi tadi Pak, dalam ayat ini makna tala di situ adalah tilwan, yang artinya mengikuti cahaya matahari, mengikuti peredaran matahari. Ya. Atau di sini betul Pak, bulan wasyamsi wal qamar, bulan mengikuti peredaran matahari, bulan selalu mengikuti cahaya matahari. Dan tidak pernah dia melenceng, tidak pernah keluar dari
garis orbitnya, garis edarnya. Sempat dia keluar, sempat dia melenceng, maka dia akan hilang. Oke. Kalau dia tidak mengikuti pusat cahaya tadi itu, maka dia akan entah kemana-mana, dia hancur lebur nanti. Ya, apalagi dia keluar dari garis edarnya, maka rusak dia. Oke. Jadi bulan di ayat 2 ini, ya Pak, adalah simbol makhluk yang mendapatkan kebaikan karena mengikuti sesuatu yang baik. Ya, wal qamari idza talaha, bulan adalah simbol dari makhluk yang mendapatkan kebaikan karena dia mengikuti sesuatu yang baik yang memancarkan kebaikan untuk dia. Mengikuti kata kunci di ayat 2 ini. Ya Pak, satu kata kunci di ayat 1 tadi adalah cahaya. Ayat 2 mengikuti cahaya itu. Ya. Lalu ayat 3, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila dia menampakkannya. Jalla itu Allahu Jalla Jalaluhu, Allah itu menampakkan kekuasaannya gitu ya Pak. Jalla tajalli. Setiap wanita itu cantik Pak, ya. Setiap wanita itu cantik. Dan dia tidak menampakkan kecantikannya keluar, tapi ketika dia di dalam rumah dia tampakkan kecantikannya kepada suaminya, itu tajalli, itu jalla itu Pak. Menampakkan, memunculkan gitu kecantikannya itu. Maka kalau di sini wan nahari idza jallaha, demi siang apabila dia menampakkan sinar terangnya itu. Allah bersumpah dengan siang jika sudah menampakkan sinar terangnya. 2, menunjukkan pentingnya siang, menunjukkan waktu siang hari di mana matahari memancarkan sinarnya dengan sempurna. Yang terangnya siang itu, Pak, terangnya siang itu karena ada matahari, karena ada cahaya. Okay. Dan akibatnya tadi Pak, karena ada cahaya maka kemudian bumi menjadi terang, maka keberadaan siang terang tadi itu sangat penting bagi manusia. Kenapa? Dengan terang itulah kita mencari kehidupan, dengan terang itulah, dengan petunjuk cahaya itulah maka kita melakukan aktivitas mencari penghidupan. Jadi siang adalah hasil dari matahari yang menampakkan sinarnya. Matahari sumber cahaya yang dimanfaatkan oleh semua manusia dan makhluk lainnya. Oke? Jadi ingat ya Pak ya, sudah 3 kata kunci dari wan nahari idza jallaha itu adalah ketika cahaya itu menerangi maka berbagai macam aktivitas bisa dilakukan, kehidupan itu kemudian bisa berlangsung dengan baik. Ayat 4-nya walaili idza yaghshaha, walaili idza yaghshaha, dan demi malam apabila yaghshaha. Yaghshaha itu menutupi. Yaghsha, ghasyiyah, ghisyawah. Di Al-Baqarah itu ada ghisyawatun. Kalau di surat Al-Ghasyiyah itu hal ataka hadisul ghasyiyah, meliputi, menutupi gitu ya Pak ya. Nah, kalau di sini walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya sehingga gelap gulita. Maksud ayat ini apa Pak? Kata ulama tafsir, Allah bersumpah, ya, sumpah Allah yang berikutnya adalah demi malam yang jika dia menutupi cahaya itu maka bumi menjadi gelap. Jika cahaya hilang, maka kemudian bumi menjadi gelap. Di satu sisi dengan gelapnya itu maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di satu sisi gelapnya itu sebetulnya juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita beristirahat.
Malam itu Pak, walaili idza yaghshaha, seolah-olah simbol bahwa dalam kehidupan ini ada perputaran, ada pergantian. Kadang terang, dengan terangnya itu kita bisa tidak nginjak, tidak kepleset, tidak menginjak yang tajam, tidak tumburan dan sebagainya. Tapi kadang dalam kehidupan ini harus ada juga malam. Yang dengan malam ini dia simbol dari ketidakberdayaan kita, simbol dari pindahnya cahaya hidayah kepada gelapnya kesesatan, simbol dari musibah, ya Pak. Mari kita lihat ya Pak ya, dalam surat Al-Qasas ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidya afala tasma'un." Kata Allah, katakan ya Muhammad, bagaimana pendapatmu? Ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila, apa pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu sarmada, terus menerus? Maksudnya kita hidup ini terus malam saja sampai hari kiamat. Apa jadinya, kata Allah Subhanahu wa taala? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Atau di ayat 72-nya, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada. Apa pendapatmu kalau siang terus, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat? Siapa yang akan mendatangkan malam untuk waktu istirahatmu, kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu tidak memperhatikan? Ya. Ini yang ke ayat yang keempat ya Pak. Jadi ayat 1 cerita tentang fungsi penting cahaya, ayat 2 ketika ada makhluk yang mengikuti cahaya maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Ayat yang ketiga, dengan adanya cahaya itu maka bisa melakukan banyak aktivitas. Tapi di ayat keempat, walaili idza yaghshaha, ketika malam menyelimuti, menutupi, maka kemudian itu tanda bahwa kita harus istirahat, itu tanda juga kita tidak bisa melakukan aktivitas, itu tanda kelemahan kita, itu juga tanda musibah, dalam ada pergantian suasana dalam kehidupan kita ini ya Pak. Wassama'i wama banaha, dan demi langit, wama banaha, dan pembinaannya, dan banaha, bina, pembinaannya. Tapi banyak ulama tafsir menunjukkan wassama'i wama banaha itu demi penciptaan langit dan pembinaannya yang sangat menakjubkan. Ajaib sekali penciptaan langit ini Pak. Bagaimana langit dibangun, dibina Pak, tanpa menggunakan tiang. Kokoh dia, tanpa ada tiang. Kita bangun rumah tidak pakai tiang, tidak berani kita tinggal di dalamnya. Bangun masjid, bentangan 20 saja tidak pakai tiang, itu teori untuk menahannya sudah luar biasa gitu kan. Lah ini langit seluas-luas ini tidak pakai tiang dia gitu kan. Wassama'i wa ma banaha, selain menggambarkan tentang kekokohan ya Pak ya, juga menggambarkan tentang keindahan. Bagaimana Allah begitu dahsyat membuat langit ini Bu. Kita baca misalnya hadis Bapak Ibu sekalian, wassama'i wa ma banaha, ini menunjukkan tentang betapa Allah itu luar biasa kekuasaannya. Ya, penciptaan langit ini dahsyat sekali. Wassama, sama itu Pak, kalau arti kata sama wal ardun itu ya Pak. Kalau makna asalnya menurut bahasa, sama itu sesuatu yang ada di atas, sesuatu yang ada di atas. Kalau ardun sesuatu yang ada di bawah, yang diinjak gitu. Ya, jadi sama itu adalah semua apapun yang ada di atas kita. Allah memberitahu bahwa sama itu ada berapa lapis Pak? Ada 7 lapis. Matahari. Gimana? Saya tidak tahu ya, saya baru tahu apa algoritma media sosial itu. Kalau kita mengikuti sesuatu, maka yang sejenis dengan itu muncul semua gitu di
di ketika kita buka media sosial. Jadi saya sedang mengikuti tentang benda-benda langit gitu Pak. Ya Allah, ternyata alam semesta ini besar sekali Bapak Ibu. Ya, bumi ini, saya ingat ya, yang saya ingat selalu kalau bumi dibanding matahari itu perbandingannya 1 juta, artinya 1 juta bumi baru jadi 1 matahari gitu. Lah matahari itu hanya 1 di antara tata surya di dalam galaksi kita ini. Jadi planet di galaksi Bima Sakti ini Pak, ada 3,2 triliun yang sudah diketahui ya Pak. Di galaksi kita ini ada 3,2 triliun planet. Ada 200 miliar bintang yang seperti matahari itu. Di galaksi Bima Sakti ini ada 200 miliar. Jumlah galaksi berapa triliun Pak yang sudah diketahui. Allahu Akbar. Ya. Lah kalau jumlah matahari ada 200 miliar di galaksi Bima Sakti, kayak apa besarnya itu Pak? Ya, nanti ada 2 triliun lagi galaksi gitu. Lah jarak dari bumi ke matahari saja belum ada yang pernah sampai kan ya Pak? Karena panas matahari itu berapa derajat Bu? Bu, pernah ngukur panas matahari? Panas matahari itu 4000 derajat. Cuma ajaibnya, padahal dekat bumi sama matahari itu, kok kita nggak merasakan panasnya yang sampai sebegitu tuh, 4000 derajat itu. Ya. Ajaib pokoknya Allah ini. Ya, menakjubkan maksud saya gitu ya. Kayak apa besarnya itu? Nah, dalam hadis Pak, saya mau cerita tentang wassamai wa ma banaha, itu memang menakjubkan ya. Dalam hadis itu dibilang langit itu ada 7. Iya dah Pak. Langit pertama ini kita udah tahu yang mana. Karena galaksi tadi seluas itu. Galaksi Bima Sakti tadi tuh ada 200 miliar bintang. Jumlah galaksi tadi ada berapa triliun gitu. Alangkah banyaknya. Nah yang namanya langit itu yang mana gitu. Semua yang di atas. Tapi dalam hadis dikatakan langit itu ada 7 lapis. Kalaulah bumi dan langit yang kita lihat ini lapis pertama, lapis kedua itu lebih besar lagi dari lapis pertama. Lapis ketiga meliputi lapis 1 dan lapis 2, jauh lebih besar lagi. Lapis keempat meliputi lapis 1, 2, 3, ya 4, jauh lebih besar lagi. Sampai lapis ke-7 itu besarnya minta, ya tidak terbayang oleh kita. Dan kita tidak disampaikan dalam tafsir itu, jangan dipikirkan ini, tidak mampu kita. Tapi Allah memberi dalam hadis, Nabi ngasih tahu lagi, di atas langit ke-7 itu ada kursi Bu, di ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis sama' dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznillah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu, dan luasnya kursinya ya meliputi langit dan bumi. Berarti meliputi langit yang ke-7, 7 lapis langit itu dan bumi. Makhluk Allah Bung apa? Ya. Bayangkan ya kursinya Allah tuh. Jadi kalau kita baca ayat kursi jangan bayangkan ini Bu. Jangan bayangkan kursi ini, tidak terbayang oleh kita. Karena bukan ini kata ulama, ya. Kursinya Allah itu ya meliputi lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi itu. Nanti di atas di atas kursi Allah itu ada apa Bu? ada air yang meliputi kursinya Allah, samudra, tapi berapa enggak tahu itu, enggak terbayang. Lalu di atas itu lagi nanti baru ada arsy. Nanti dalam hadis Pak diberitahu perbandingan antara kursi dengan arsy-nya Allah itu adalah
Kalaulah kursi itu seperti cincin yang ibu pakai itu, ya, kalau kursi Allah itu seperti cincin, maka arsy itu seperti padang pasir. Yang kita melempar cincin ke padang pasir itu, perbandingan luasnya kursi Allah dengan arsy-nya Allah itu begitu. Nah, Allah itu di atas itu lagi nanti gitu. Jadi tidak terbayang oleh kita. Malaikat yang mengusung arsy itu sekarang ada 4, tapi nanti ada 8 ditambah Jibril, Mikail, Israfil, Israel gitu. Jarak antara telinga ke bahu malaikat yang mengusung arsy itu, saya ulang, jarak antara telinga ke bahu itu 700 tahun cahaya. Perjalanan cahaya satu berdetiknya 300.000 kilometer. Itu tidak tahu itu. Malaikat yang mengusung arsy itu jumlah sayapnya ada 1.200. Maaf, ada 2.400. Jibril kan 600. Ya, Israfil apa Israel yang 1.200. Nah, maka malaikat 4 yang mengusung arsy itu jumlah sayapnya 2.400. Yang satu sayapnya itu sudah menutupi ufuk. Nah, ini enaknya pakai ini ya, pakai video itu Pak Dokter. Kalau pakai gambar-gambar terbayang oleh. Jadi Allah itu indah sekali. Kita saja melihat ke langit biru. Padahal warna langit enggak biru, warna-warni, indah sekali kalau malam. Untung juga kalau orang yang tinggal di pegunungan nengok kalau malam. Kita harus ke tempat Pak Alfian ya kan, ke Kerinci, naik dikit kita ke Gunung Tujuh tuh, atau di pantai nengok itu cahaya mata. Dari Mars ternyata, kalau dari Mars dikirim gambar pesawat tanpa awak itu, ternyata warna-warninya indah sekali gitu. Jadi warna biru itu menunjukkan karena sangat luas. Laut kenapa biru? Menunjukkan bukan lautnya biru. Karena kalau kita dekat ternyata nggak biru dia. Itu menunjukkan dalamnya gitu Pak. Ya, menunjukkan dalamnya. Jadi wasama'i wa ma banahu, coba bayangkan betapa ajaibnya Allah menyempurnakan membangun langit ini. Wal ardi, ayat berikutnya wal ardi wa ma apa Pak? Bumi dan penghamparannya. Jadi toha, pakai H kecil ya Pak. Toha itu artinya penghamparan. Tapi ingat, toha itu penghamparan yang memberikan kenyamanan. Jadi wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi dan demi penghamparannya yang dia memberikan kenyamanan. Katanya bumi bergerak ya. Bumi ini bulat atau datar gitu dihamparkan itu. Ya Pak. Saking cepatnya putaran itu maka nggak terasa dia jadi nyaman. Bapak kalau naik kereta biasa dengan naik bus, misal bus itu Pak, Jakarta Bandung itu cuma 25 menit gitu. Nggak terasa, pergerakannya juga nggak terasa gitu. Jadi ternyata baru paham saya gitu. Semakin cepat sebuah benda bergerak, kita yang di atasnya itu semakin nyaman gitu, nggak merasa oleng gitu. Ya, ajaib logika. Kadang-kadang nggak ngerti kita logika ilahi ini ya Pak. Nah, oke, sudah. Stop saya sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan. Jadi Allah sedang bercerita tentang pasang-pasangan nih Pak. Ayat 1 sampai ayat 6 ya. 1, matahari dengan bulan. Yang kedua, siang dengan malam. Yang ketiga, bumi, langit dengan nih, sebelum kita masuk ayat 7 ya, Pak. Jadi Allah pasang-pasangkan ternyata makhluknya itu. Yang ternyata ketika dipasangkan, dia melahirkan keindahan yang luar biasa. Yang ketika dia dipasangkan itu, melahirkan keindahan yang luar biasa. Artinya, sunatullah berpasangan itu justru memberikan kebaikan. Sekarang pertanyaan, sesuatu dipasangkan itu karena sama atau karena berbeda? Karena berbeda. Kalau sama jadi teman aja katanya. Bukan jadi pasangan. Karena beda itulah maka dia dipasangkan, dan dengan perbedaannya itu maka dia kemudian menjadi indah, saling mengisi, saling melengkapi gitu.
Maka kalau ibu berpikir punya pasangan itu yang sama, maka tidak muncul gitu. Keindahan itu muncul dari kemampuan mengelola, menempatkan perbedaan itu secara proporsional, ya. Kenapa itu? Nanti kita lihat ya Pak. Jadi ini kunci dari 3 ini Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan, ciptakan makhluknya berpasang-pasangan, dengan berpasang-pasangan itu saling melengkapi. Ini maksud lain, ini tambahan. Sudah? Yang ke-7, ayat 7-nya baru wa nafsiu wa ma sawaha, demi jiwa dan demi sawaha. Sawa itu dari kata sama. Sawa ini sawaun. Sawa itu proporsional Pak, presisi, ya. Dia makna sama tapi dia proporsional. Jadi dan Allah sudah menciptakan jiwa-jiwa kita ini sempurna dan proporsional. Yang dimaksud proporsional itu Pak, enak ditengok. Ada makhluk Allah diciptakan tapi tidak proporsional, ya Pak ya. Ada yang telinganya panjang, ada yang macam-macam lah, ya Pak ya. Bentuk, ada yang kakinya lebih pendek, ya tidak proporsional. Kalau kita ini Pak, proporsional sekali. Bentuk mata, bentuk hidung, mulut, semuanya itu proporsional. Ini yang dimaksud sawaha, presisi dia. Segala sesuatu itu sempurna dengan penciptaan yang presisi, baik sempurna penciptaannya maupun sempurna dengan bekalnya. Sudah Pak, ini kita ayat 7 ya. Sekarang kita masuk, sesudah Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi yang merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana perbedaan itu menunjukkan keindahan. Jika Pak, satu poin maaf tertinggal Pak, Bu, perbedaan ini menjadi seindah ketika dia ada di bawah naungan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, perbedaan-perbedaan pasangan-pasangan ini dia menjadi indah ketika dia berada di atas naungan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mari sekarang kita masuk ke apa hubungan antara 7 sumpah tadi itu, Pak? Ya, dengan ayat yang ke-8 ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka dia Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa tadi itu fujuraha. Dua potensi di sini ya Pak ya. Dua potensi untuk mengetahui fujuraha, jalan kejahatan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Jadi Pak, yang harus kita ingat tadi, kenapa di wa nafsi wa masawaha tidak pakai alif lam, itu menunjukkan tentang jiwa ini yang sangat beragam. Bahkan kita saja minta kan Pak, ya muqallibal qulub sabbit qulubana, ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, karena jiwa ini, hati ini bolak-balik saja dia. Kita minta diberi keistiqomahan, di ketetapan, kesabatan di atas jalan Allah. Sesudah Allah bersumpah tadi Pak ya, yuk kita lihat hubungannya dulu sebentar. Jadi kemudian Allah bersumpah demi jiwa. Apa hubungannya Pak ya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begini Pak. Jadi dalam tafsir dikatakan begini. Dalam hidup, karena jiwa kita ini beragam, beda-beda dia. Beragam dan selalu tidak bisa kita atur, tidak bisa kemudian kita kelola sesuai dengan keinginan kita terus gitu. Baru sebentar kita tertawa, tahu-tahu nangis kita. Baru sebentar kita senyum, tahu-tahu cemberut misal itu Pak. Jadi dia dikatakan Pak, apa hubungannya? Di sini seolah-olah memberitahu
Jiwa ini dia akan terarah kalau ada cahaya. Jiwa ini dia akan kemudian menjadi mutmainnah kalau cahaya itu dia ikuti tala. Yang dengan mengikuti cahaya itu maka dia bisa melakukan banyak aktivitas yang kalau dia tinggalkan cahaya itu maka kemudian dia jadi tersesat. Nah, langit yang sangat luas dan bumi yang Allah hamparkan ini menjadi tempat kemudian buat kita tadi Pak melaksanakan kehidupan itu ya. Jadi ayat ini Bu Pak, di penghantar ayat ini seolah-olah Allah memberitahu kalau jiwa itu ingin tenang, jiwa itu ingin dia tetap dalam keadaan baik, maka yang dia butuhkan itu adalah cahaya. Yang dia harus mengikuti cahaya itu terus-menerus dan jangan terpisah. Sempat dia terpisah dari mengikuti cahaya itu, maka dia akan tersesat, dia akan jatuh. Apa cahaya itu buat kita? Ya, kalau dalam hati kan jiwa ini nur ya Pak ya. Nur aini, nur aini. Nurani. Hati nurani, hati yang ada. Setiap kita itu ada cahaya yang dia baru akan seolah-olah beritahu begini Pak ya, jiwa kita ini kan dia harus ketemu antara dua cahaya maka dia baru berhasil menjadi hamba Allah yang mutmainnah. Satu cahaya Al-Quran ya Pak, satu cahaya dari jiwa yang hidup ini, dari nurani ini. Nah, mempertemukan kedua ini maka akan lahirlah tadi pribadi yang mutmainnah, yang kalau kita tidak mengikuti cahaya ini, tidak mengikuti Al-Quran ya, kalau mau berhasil ikuti dia terus menerus, jangan berpisah. Kalau diikuti maka kita akan tadi Pak bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, mengambil manfaat yang baik. Kalau tidak, seperti malam kita dapat musibah kita ya Pak ya. Maka barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap kita ya Pak, untuk jadi ilham itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keterlibatan kita. Kalau nabi namanya wahyu, kalau manusia namanya ilham ya Pak ya. Pemberian nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak ada peran kita sebagai manusia gitu. Maka Allah berikan kepada kita fujuraha. Kalau dalam yang sering kita sebut itu potensi, tapi ulama tafsir yang lain mengatakan jadi fa'alhamaha fujura, Allah berikan ilham kepada kita itu potensi kemampuan untuk mengetahui fujur mana yang buruk, wa taqwaha mana jalan ketakwaan itu. Jadi setiap orang itu sudah ada di dalam hatinya potensi pengetahuan bahwa ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, dan sudah ada setiap orang itu. Makanya kata Nabi ketika ditanya apa itu dosa, sesuatu yang membuat jiwa kamu itu tidak tenang, itulah dia dosa. Apa itu kebaikan? Sesuatu yang membuat jiwa kamu itu menjadi tenang gitu. Kita itu sebetulnya sudah punya, setiap kita sudah punya potensi untuk menilai ini baik, ini salah gitu. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Karena ayat ini Allah bilang fa'alhamaha, sudah Allah ilhamkan ke kita untuk mengukur gitu. Jadi setiap diri kita itu punya alat ukur sebenarnya. Ketika kita pakai hati. Siapa yang kemudian berbuat semena-mena sekendak-kendak hatinya? Karena tadi hati nuraninya tidak dipakai. Karena hati itu cahaya dari Allah. Dan dia akan semakin bersinar kalau bertemu dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Ayat berikutnya qad aflaha. Qad aflaha, Pak. Lihat ayat ini. Qad aflaha man, sungguh beruntung. Aflaha, sungguh beruntung. Man zakkaha, siapa yang zakkaha. Di situ artinya membersihkan dirinya. Pak, Bu, ingat, lihat ayat itu. Yang beruntung itu adalah yang membersihkan.
Allah bilang qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jadi di ayat ini Allah bukan bilang sungguh beruntung orang yang bersih jiwanya. Maksudnya apa? Baru mau membersihkan saja Allah sudah bilang qad aflaha, kata Allah sudah bilang aflaha nih. Baru mau membersihkan saja, udah beruntung orang itu. Sudah beruntung dia ketika dia baru mau bersih-bersih. Prosesnya artinya, kata Allah, kalau orang membersihkan, dia ada kemauan lalu dia mengikuti proses itu, dia sudah beruntung. Apalagi kalau dia sudah bersih, jauh lebih beruntung lagi. Nah, di ayat ini Allah memberitahu kita, Pak Bu, orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu membersihkan. Maksud membersihkan apa? Berarti kadang kita salah, kadang kita hilang, kadang kita lupa. Namanya manusia. Kadang kita berbuat dosa sehingga jadi kotor hati kita ini, ada ron. Maka yang beruntung adalah orang yang selalu ketika dia salah, dia cepat-cepat beristighfar. Ketika dia salah, dia perbaiki dirinya. Ketika dia salah, dia tahu dia tidak dia lakukan lagi. Ketika dia salah, dia minta maaf. Itu yang dimaksud qad aflaha man zakkaha. Ya, jadi di ayat ini Allah memberikan penghargaan yang tinggi sekali kepada proses orang yang sedang berusaha terus untuk memperbaiki dirinya. Ketika membersihkan dirinya, ketika kotor dia baik lagi, dia bersihkan lagi gitu. Kan makna ikhlas kan begitu ya Pak? Ikhlas itu kan dari tadi bersih sesudah kotor gitu. Ya. Ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh khaba, apa arti khaba? Di situ Pak, rugi. Rugi bahasa Arabnya ada juga khosaro. Khoba itu derajatnya lebih tinggi daripada khosaro. Kalau khosaro rugi nggak karena jualan nggak dapat untung. Nah itu dianggap rugi dia. Tapi kalau jualan modal hilang, untung nggak dapat, badan sakit-sakit, nah itulah dia khoba. Ya, bukan khosaro lagi, tapi khoba kata Allah. Artinya apa? Rugi nian. Orang yang dasaha itu orang yang sebentar saya lihat ya Pak. Sangat rugi orang yang qad aflaha man zakkaha. Maaf, sangat rugi orang yang dasaha. Dasa adalah jadi khoba itu kerugian yang didahului dengan usaha yang gagal, rugi modal dan tenaga dan tidak mendapatkan balasan. Kerugian yang fatal sekali itu khoba. Khoba ini maknanya dalam kamus rugi yang didahului dengan usaha yang gagal, modal habis, tenaga terbuang, tidak mendapatkan manfaat, keuntungan. Kalau dasaha ini artinya dasa adalah segala bentuk keburukan yang dapat mengotori kesucian jiwa. Artinya setiap jiwa yang dikotori dengan perbuatan buruk, maka dia akan menyebabkan kerugian di dunia dan juga di akhirat. Jiwa yang gelap jiwa yang kotor akan menjadikan gelap sang pemilik sehingga tidak dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Oke, udah Pak? Jadi titik tekannya begini Pak, Bu. Di surat Asy-Syam ini Allah menjelaskan pentingnya kita selalu membersihkan jiwa kita. Makanya kita diajari itu doa. Ya Allah, kalau dalam hadis ini dikatakan doanya,
Allahumma a'ti nafsi zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini selalu kesucian. Anta waliyuha, engkaulah wali wa maulaha dan maula, wa anta khairu man, engkaulah sebaik-baik pembersih. Mintalah selalu ya Pak kebersihan jiwa. Jadi saya ulang, inilah sebab kenapa lahir Pak aktivitas pensucian jiwa, tazkiyatun nafs, ajaran-ajaran tadi baliknya ke tarekat itu. Karena melihat betapa pentingnya pembersihan jiwa ini. Artinya di surah ini Allah sedang memberitahu, Pak, Bu, keberhasilan kita di dalam kehidupan di atas muka bumi ini, keberhasilan kita dalam hidup di dunia ini, kuncinya adalah kesucian jiwa kita. Kalau jiwa kita bersih, maka kita akan berhasil. Kalau jiwa kita kotor, maka kita akan bukan hanya khosaro, tapi khoba, rugi kita. Usaha gagal, untung modal hilang, untung nggak dapat, badan sakit-sakit, ya semua. Maka Pak, Ibu semua, saya ulang, yuk kita jaga kesucian kebersihan jiwa kita ini. Seperti apa cara membersihkan jiwa? Seperti apa cara menghilangkan kotoran-kotorannya? Harus kita pelajari. Ayat berikutnya Allah cerita tentang makhluk Allah yang kotor sekali jiwanya. Sampai-sampai mereka melakukan perbuatan yang di luar keterlaluan sekali, Pak. Allah sebutkan di sini contohnya adalah kaum Nabi siapa Samud ini, Pak? Kaum Nabi Soleh, ya Pak ya. Jadi ayat ini cerita tentang, jadi ada seorang lelaki yang sangat keterlaluan. Kalau dalam tafsir itu dikatakan namanya Kidar bin Salif, ya. Ayat 11-nya adalah kadzabat samudu bitaghwaha, kaum Samud telah mendustakan nabinya bitaghwaha, dengan sangat keterlaluan. Oke. Jadi ayat ini Pak, cerita di belakang itu cerita tentang orang yang hatinya kotor dan dampaknya juga. Yuk kita lihat kisah Nabi Samud. Nabi Saleh di kaum Samud. Samud ini kan orang yang besar-besar, kuat-kuat badannya ya Pak ya. Satu kali dia menantang Nabi Saleh. Kalau memang kau betul-betul Rasul, maka coba datangkan unta dari batu ini, dari balik batu ini. Ternyata Allah challenge-nya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarkan dari dalam balik batu itu kemudian unta, naqatallah. Ya Pak, untanya Allah, karena dia unta yang, kenapa disebut untanya Allah, naqatallah, karena dia tidak lahir dari induk, tidak punya bapak dia, tidak kalau hewan ini. Iya, tidak ada jantannya, maka disebut naqatallah, karena dia lahir memang munculnya dari batu, balik batu itu. Allah kemudian kasih tahu jangan ganggu. Allah pesan kan ya lewat Nabi Soleh, jangan ganggu unta ini. Lalu yang kedua, giliran. Sehari unta ini minum, sehari kamu ada mata air, sehari untuk kamu, sehari untuk unta. Yang ketiga, silahkan ambil susunya. Ya, tapi jangan ganggu dia. Apa yang terjadi kemudian kaum Samud ini, Pak? Justru kemudian dia langgar aturan minum itu. Diambil susunya, tapi hari giliran unta untuk minum itu diambil juga gitu. Bahkan lebih dari itu, ada seorang wanita yang sangat kotor hatinya. Wanita lagi nih Bu. Dia bikin perlombaan Pak. Siapa yang berani bunuh unta itu nanti aku silakan nikahkan dengan anak gadisku gitu. Sehingga ada satu anak muda. Sebetulnya kaum Samud juga dikatakan dalam tafsir itu tidak semuanya berani-berani amat juga gitu Pak. Mereka masih ada takut-takut juga. Maka di situ dikatakan kadzabat. Ya dia tahu itu salah gitu, tapi masih dia kerjakan, dia dustakan karena dia tahu gitu. Bukan tidak tahu, bukan jahala, kadzabat. Jadi
Lalu ada seorang lelaki di sini namanya disebut mudah-mudahan tidak ada yang sama namanya dengan ini. Namanya Kidar bin Salif, ya Pak ya. Jadi lelaki ini dia kemudian karena hatinya sudah kotor ya Pak, lumayan yang ngikutin nafsu dia kan Pak, dapat anak gadis itu segala. Dan dia bunuh Pak, dan membunuhnya itu juga dikatakan dalam sirah itu ya Pak ya, dimutilasi dia. Maksudnya tidak dia bunuh langsung tapi pelan-pelan satu-satu. Satu tafsir mengatakan dimutilasi dipotong satu-satu. Selain diambil susunya, air minumnya juga kemudian giliran minum itu tidak ditaati, maka dia potong satu-satu itu anggota tubuhnya. Jadi matinya itu, nah kata Allah ini, untanya Allah ini matinya pelan-pelan dia, tidak langsung. Dalam tafsir yang lain dikatakan cara membunuhnya itu adalah dengan dicucuk-cucuk badannya itu, sehingga air darahnya keluar habis. Satu tafsir lagi menjelaskan di tulang lututnya itu dia buat lubang gitu, sehingga darah itu mengalir terus sampai unta ini kemudian mati pelan-pelan. Dapat dia anak gadisnya itu. Tapi Allah sebut kadzabat samud bi taqwaha idzim ba'asa ashqaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaum Samud ini gambaran orang yang membiarkan hatinya menjadi kotor sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan mereka. Ya Pak ya, kelak Allah akan bangkitkan mereka gitu. Yang menarik itu penutup surat ini Pak. Qala Rasulullah naqatallahu suqaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama. Nanti mereka itu fadamdama, dam itu Pak. Di sini dikatakan mereka mendustakan lalu mereka menyembelihnya, maka faqaruha menyembelih fadamdama, karena itulah Allah membinasakan mereka dengan dam-dam, dengan cara apa itu Pak, pokoknya ditumbuk-tumbuk terus gitu ya Pak. Bidzambihim fasawwaha, sehingga dia rata dengan tanah karena dosanya itu. Jadi Allah menyiksa sebuah kaum karena dosa, bukan karena Allah zalim, karena dosa. Sekali lagi Allah menyiksa suatu kaum karena dosanya, bukan karena Allah itu zalim ya Pak ya. Terakhir, menarik ayat terakhir ini Pak. Ala yakhafu uqbaha. Jadi seolah-olah Allah ngomong wala yakhafu uqbaha, Allah nggak takut terhadap akibat gitu. Allah itu seolah-olah sedang bicara gitu, ini aku dan aku udah takut apapun yang aku lakukan itu gitu Pak. Siap menanggung risikonya, siapa yang berani Pak yuk gitu. Artinya ini semacam pernyataan tidak takut. Allah tidak pernah takut, tidak pernah khawatir tentang apa yang telah Allah timpakan pada suatu kaum gitu. Bahwa kaum itu menyembah Allah, Allah tidak menjadi semakin kaya. Kaum itu tidak menyembah Allah, Allah juga kemudian tidak rugi gitu. Jadi itu maksud wala yakhafu uqbaha itu. Enggak pengaruh mau nyembah Allah mau tidak, sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Asy-Syam sekali lagi ditutup dengan kisah orang-orang yang keterlaluan tadi karena mereka tidak mengikuti aturan Allah lalu mereka kemudian Allah sesatkan. Ya Bapak Ibu sekalian, oke. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian dari ini dari satu tafsir ya Pak ya, dua tiga tafsir maaf. Terkait masalah makna dari kandungan pesan dari surat Asy-Syam tentang betapa fungsi kebersihan jiwa itu ternyata sangat penting. Sampai 7 kali Allah bersumpah gitu. Maka jangan biarkan jiwa kita ini kotor. Kapan jiwa kita ini kotor? Kalau kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Sekecil apapun perintah Allah itu akan membuat noda di hati kita yang mengotori hati, dan jangan itu dianggap sepele. Cepat-cepatlah dibersihkan. Sebab kalau dia dibiarkan maka akan menutupi hati. Kalau hati sudah tertutup, sholat sering ditinggal, suka berbohong, gitu ya Pak ya. Apalagi dusta-dusta yang lain, apalagi perintah-perintah Allah yang lain banyak dilanggar, itu mengotori hati. Bu,
ibu-ibu lawannya sikok nih Bu. Kalau sholat rajin, puasa rajin. Yang beratnya buat ibu-ibu itu sikok. Apa Bu? Hah? Gosip. Iya. Dan itu mengotori hati Bu. Ya, maka lawan utama mujahadahnya ibu-ibu itu untuk menjaga kebersihan hati itu adalah hifzul lisan, menjaga lisan. Kita juga Pak, galak gosip juga gitu, ya kan Pak ya. Sama, yang penting hifzul lisan, jaga lisan. Oke. Terus kalian, mohon maaf, saya hanya sampai di sini mengantarkan, tapi sekali lagi intinya Pak, ini saya mau garis bawah yang ini ya Pak. Satu, betapa pentingnya kebersihan jiwa, dan Allah menghargai kita itu mulai bukan dari hasilnya Pak, bukan dari hasilnya, dari prosesnya saja Allah sudah memberi kita penghargaan. Makanya Pak, orang yang baru niat berbuat baik sudah dapat pahala, apalagi dia ngerjakan kebaikan. Tapi kalau orang berniat berbuat buruk, belum diberi ganjaran dosa sebelum dia mengerjakan. Ya, Allah alam bisawab. Bapak Ibu sekalian, yuk. Mohon maaf, pendalamannya harus tidak bisa satu kali. Ini baru pemahaman umumnya saja ya Pak ya, tentang pentingnya tazkiyatun nafs dan bagaimana kedudukan tazkiyatun nafs di dalam Islam itu. Bagaimana kita harus menjaga kebersihan jiwa di satu sisi, ya Pak ya. Makanya ada kaidah begini Pak. Kalau zaman ada sahabat itu disebut dia ruhbanun fil lail wa furhanun fin nahar. Lelaki itu, sahabat Nabi itu Pak, ada yang dibilangnya begini Pak, dia bagai rahib di malam hari dan bagai singa di siang hari, untuk menggambarkan bagaimana hamba Allah yang keren itu. Ketika urusan dunia dia sebagai singa dia, tapi ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bagai rahib yang dia nggak mikir lagi hidup dunia, yang dia pikir adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang bisa menggabungkan ini, ya, maka keren dia. Jadi ayat surat ini juga maaf, jangan diartikan oh sudah kita tinggalkan saja urusan-urusan dunia nih. Bagaimana caranya kita ngejar ridho Allah, kita bersihkan hati, baik pokoknya tinggalkan segala hal yang mengotori hati, salah juga. Karena tetap harus wala tansa nasibaka wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar oleh kamu kehidupan akhirat itu, tapi jangan lupakan ya jatah kamu di dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian, izin sekedar pengantar ya Bapak Ibu, dan kita harus baca lebih banyak lagi. Tapi intinya sekali lagi ketika dibaca surat Asy-Syam ya Pak Bu, pesannya itu adalah tentang keutamaan tazkiyatun nafs, kebersihan jiwa ini yang Allah bersumpah sampai 7 ayat untuk menunjukkan betapa kebersihan jiwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana cara, Bapak-bapak saya yakin sudah paham, banyak mendapatkan penjelasan ataupun pemahaman terkait bagaimana upaya apa yang harus kita lakukan agar jiwa kita ini tetap bersih. Sementara demikian, mohon maaf, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.